kami dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Boyolali yang berangkat dari pos induk yang beralamatkan di kantor di perkantoran Kabupaten Boyolali Mojosongo. Jadi kita berangkat dari pos induk. Ini dari Ngemplak ya. Adik-adik suka main korek enggak? Ini yang cowok-cowok suka main korek enggak? Enggak, jangan ya. Soalnya kalau korek itu bisa berbahaya. Yang pertama, yang pertama kena tangan. Yang kedua bisa membakar rumah. Jadi nggak boleh main korek ya. Ada yang suka main kembang api sama petasan enggak ini? Ayo. Nggak boleh ya, nggak boleh main petasan sama kembang api ya. Ya mantap. Oke. Jadi tugas pemadam kebakaran yang pertama adalah memadamkan api ketika kebakaran. Kejadian kebakaran rumah dan juga kejadian kebakaran lahan. Selanjutnya adalah tugas dari pemadam kebakaran adalah penyelamatan. Ya diselamatin apa ini? Ada yang tahu nggak? Orang. Oke, terus. Kucing. Hewan apa aja? Kucing, ular. Ada yang nonton TV-nya Upin Ipin nggak ini? Apa aja? Hewan masuk sumur, sapi masuk sumur, terus ular. Nah, kebun dalam rumah itu nonton Upin Ipin itu. Apalagi? Ular masuk rumah. Oke, pemadam kebakaran yang pertama adalah penyelamatan manusia. Meliputi kecelakaan, keadaan berbahaya. Iya, kebakaran mobil itu juga penyelamatan. Pemadaman api kita pakai yang pertama adalah yang keluarnya selang pakai apa? Keluarnya air. Pakai selang. Keluarnya air pakai apa? Selangnya kecil atau besar? Kenapa? Oke, biar banyak airnya. Kalau pakai selangnya kecil, nggak jadi madamkan api, cuman gosong orangnya. Iya, gosong. Ini namanya selang. Selang yang satunya untuk dihubungkan ke selang ada namanya nozzle. Yang SMP ketika saya tanya nanti harus tahu. Ya, yang saya sampaikan hari ini nanti saya tanyakan lagi. Yang dipakai adalah selang. Selang dihubungkan ke nozzle. Bentuknya kayak apa itu? Kalau pegangnya begini bentuknya kayak apa? Pistol. Namanya adalah nozzle gun atau nozzle pistol. Makanya bentuknya seperti pistol. Nozzle ini berfungsi untuk mengatur pancaran air. Bisa diatur untuk menjadi spray, bisa juga diatur untuk menjadi jet dan juga lain sebagainya. Jadi nozzle ini berfungsi untuk memadamkan api, untuk mengatur tekanan air, mengatur sirkulasi airnya dan mengatur bentuk airnya. Kalau teman-teman ini yang SMP udah pernah lihat, nozzle itu pasti ada airnya yang ngejet kenceng, ada yang nyepray kayak payung. Nah itu kita pakainya adalah nozzle-nya ini. Terus posisinya ketika pemadaman kebakaran juga tidak bisa suka-suka seperti ini. Saya nanya sendiri juga nggak bisa. Jadi pemadam kebakaran ketika melaksanakan pemadaman api, posisinya harus dengan kuda-kuda yang kuat, dengan kaki yang benar. Kalau kakinya yang tidak benar, terkena tekanan air, airnya kencang, dia bisa kejorong sama air, tekanan air. Nah, seperti ini adalah kuda-kudanya. Kaki depan ditekuk, tangan kanan pegang, tangan kiri tahan. Kenapa yang kanan pegang bawah, yang kiri pegang ke atas, tangan kanan pegang ke bawah adalah untuk mengunci nozzle-nya tidak bergeser. Yang cowok. Kalau tekanan air, selang ini ada tekanan air, otomatis selangnya nanti dorongnya ke bawah kan. Ini kenapa tangan kanan ada di bawah, menahan di tuas bawah. Tangan kiri di atas ataupun di depan adalah fungsinya untuk menahan nozzle ketika tekanan terlalu tinggi tidak ke wajah. Jadi kalau seperti ini, tangan ke ketika tekanannya kencang, ini enggak bawah ke sini. Kalau seperti ini, kalau di bawah
tangan ini saja. Nah, kalau tangan ada di bawah seperti ini bisa membahayakan si petugas pemadam saya sendiri. Kenapa? Karena tekanan terlalu tinggi, ini bisa lepas. Tahu ya? Jadi kalau ada yang nanti besarnya ada yang jadi damkar, tetap harus tahu untuk teknik-teknik seperti ini. Kenapa Pak Damkar selalu memadamkan api dengan seperti itu? Karena untuk keamanan petugas dari pemadam sendiri. Untuk yang TK ada yang mau jadi pemadam? Yang mau jadi petugas damkar? Ada? Enggak ada? Ada, oke. Kalau memang mau jadi petugas damkar, tetap harus sekolah yang benar. Petugas damkar tidak harus pintar, tapi sekolahnya harus rajin. Karena kalau kalian rajin, kalian akan menjadi pintar. Ya, Pak Damkar lulusannya SMA, tenang aja. Untuk masuk damkar kita cuma lulusan SMA. Jadi kalian setelah nanti lulus SMA boleh menjadi petugas pemadam kebakaran. Syaratnya tidak takut ular, tidak takut hewan berbahaya, tidak takut api, tidak takut ketinggian, tidak takut masuk dalam sumur, tidak takut kegelapan, tidak takut ruang sempit, tidak takut kecepatan tinggi, tidak takut apa lagi ya? Tidak takut semuanya. Siap? Betul Ibu. Petugas damkar ketika bekerja kami tidak takut dengan apapun. Karena kami selalu dilindungi, insya Allah. Oh nyanyi. Ya nyanyi dulu Pak. Oh nyanyi dulu boleh. Nyanyi apa? Pemadam kebakaran itu kepanjangannya. Semprot semprot airnya, apinya langsung padam. Rumah tidak terbakar berkat jasa padamkar. Kita masuk lagi ke pemadam kebakaran. Tadi posisinya seperti itu, ada yang mau coba? Berat? Itu selemnya nah ada. Enggak berat. Oke. Jom, biasa saja. Apa kamu pegang yang kanan aja? Selang duduk pakai tangan kanan Pegang di pegang yang kuat dipel. ya. Pegang yang kuat ya. Nah, dipegang yang kuat. Nah, dipegang yang kuat. Yuk. Nah, jadi kamera itu. Oh, biar diambil gambar. Nah, iya. Semprot yuk. Minta air. Di bawah ini, di bawah. Tangannya ini dari sini. Nanti. Minta air. Pegang yang kuat. Nah, kayak gini ya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah itu ada juga Z Connection. Z Connection adalah digunakan untuk membagi dua aliran selang. Nah, Z Connection ini digunakan ketika pemadamannya terlalu besar. Jadi kita membagi dua orang untuk melakukan pemadaman. Yang satu di sisi sebelah selatan, satu di sisi sebelah utara, ataupun sisi sebelah timur, ataupun sisi sebelah barat. Jadi dari satu selang besar dibagi menjadi dua selang kecil. APAR, alat pemadam api ringan. Yang coklat kira-kira ini baju apa ya? Baju tahan api. Baju tahan panas. Baju tahan dingin. Baju tahan. Oke, yang ini adalah disebut baju tahan panas. Kenapa? Karena bajunya ini tebal. Ada lapisan paling luar, ada lapisan paling dalam. Di dalam lapisan paling dalam ini ada lapisannya lagi. Jadi baju ini tahan panas ketika Pak Damkar memadamkan api. Apabila terlalu panas, Pak Damkar biasanya mengguyur baju ini dengan air. Jadi dia nyerap air, airnya ketahan di baju dan tidak panas. Jadi penyelamatan Pak Damkar tidak asal masuk, tapi harus menggunakan alat pelindung diri seperti ini. Ini namanya baju tahan api. Ini yang sisi luar ini ketika terkena api tidak langsung terbakar. Bukan tidak terbakar sama sekali, tapi tidak langsung terbakar. Ya. Kalau ini di dalam api terus menerus, ya terbakar.
Ya, digunakan untuk penyelamatan korban yang terjebak di dalam bangunan yang sedang terbakar. Ketika terkena api secara langsung, dia tidak langsung terbakar, tapi ketika terpapar api terlalu lama, mungkin bajunya tidak terbakar, tapi Pak Damkarnya sudah tidak tahan atas panasnya api. Ya, ini muter. Ketika menyelamatkan korban, Pak Damkar menggunakan SCBA atau alat bantu pernafasan ketika di dalam bangunan. Ada tabungnya, ada alat bantu pernafasannya ke depan. Nanti di dalamnya sini, nggak di bawah kayak. Nah, susahnya pemadam kebakaran ketika melaksanakan seperti ini di luar kantor pemadam kebakaran adalah tidak semuanya bisa dibawa, Ibu. Jadi kalau kita ke kantornya pemadam semuanya ada, tapi ketika kita keluar hanya beberapa yang bisa kami bawa untuk keluar. Nah, SCBA-nya juga karena damkar Boyolali cuma punya satu, jadi kita nggak bawa. Yang lain masih baru pengadaan. Namanya apa? Apa? Senso. Iya, itu ilatih wong Jawa, senso. Kalau sebenarnya adalah chainsaw. Senso gitu aja ya. Ini digunakan ketika Pak Damkar bekerja untuk memotong pohon tumbang. Pohon tumbang yang menghalangi jalan, pohon tumbang yang menimpa rumah ataupun bangunan ataupun mobil. Masih semangat? Masih semangat semuanya? Oke. Ini adalah baju pelampung. Digunakan untuk tidak di air. Yang selanjutnya baju yang biru. Itu kira-kira apa ya? Baju dipakai untuk apa? Ini dipakai Pak Damkar ketika ambil tawon yang berbahaya, biar nggak tersengat. Bahan baju ini warnanya biru, dalamnya hitam dan tebal. Biar sengatan tawon nggak ke pemadam langsung, biar tidak kena ke pemadam kebakaran. Jadi nanti Pak Damkarnya selamat dan aman. Tapi fungsinya untuk menjepit ulat. Yang berani boleh mendekat. Ini yang kecil. Mau yang besar? Lepas malam. Minggir dulu. Teman-teman minggir dulu. Ini yang kecil. Di Boleh minggir dulu. Belakang dulu. Tadi siapa yang berani sama ular? Mana tadi yang takut ular? Yang takut ular bisa ke depan. Nah, itu yang besar. Ini yang besar. Pak Damkar sebenarnya punya yang lebih besar lagi, tapi jangan berbahaya. Jadi kita bawa yang menengah aja. Siapa yang mau pegang? Boleh pegang, boleh foto. Dari belakang sini kalau pegang. Gurunya boleh foto. Dari belakang ularnya loh. Belakang kalau mau foto. Saya udah Pak.
Tangannya buka. Nah, ada. Pegang aja. Plasternya aja dijuli loh. Pegang aja boleh. Monggo ibunya kalau ada yang penasaran mau pegang boleh, ibu gurunya boleh, wali muridnya juga boleh. Ular-ular ini adalah ular yang kita dapatkan ketika evakuasi dari rumah warga. Semuanya dari rumah warga. Mulutnya wis kenceng dicopot loh. Mulutnya kenceng diculi, ya coba pakai wae. Angel kok. Alon wae alon. Kene goreng. Pada penasaran. Enggak apa-apa. Ini nggak bakal sedikit karena sudah dekat. Lihat Pak, lihat. Ayo kita potong. Jadi ulang Leher ya, ngomong ya. jangan dipotong. Ibu, lihat Pak. Kalau udah ke sana ya, Kasihan ke belakang. Awas Bu, disemprot Bu. Lihat kamera. Oke. Ganti. Ya, siap belakangnya Kakak. Ganti. Oke, lanjut lagi. Ya, ayo sini ayo sini. Ganti dulu. Yang kuning ikut kuning dulu. Oke.
pegang, oh, pegang aja, pegang. Nah, dan dulu yang orang dan yang oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Pegang. Ayo, Dek, depannya pegang, Dek. Maju lagi. Oke, pegang. Pegang yang kuat, pegang yang kuat. Oke. Wah, punya pacar, belakang dulu ya, tunggu dulu ya. Bilang mana air? Oke. 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 Pegang sini, pegang sini. Oke. Pegang. Oke, lanjut lagi. Ayo sila sini. Ikut kita sana. Oke. Sini. Ganti, ayo Ryan ganti soalkan. Ya ganti. Maju. Oke, lanjut lagi. Oh, sini. Oke, lanjut lagi. Pegang tangan dua. Oke. Yo, lanjut lagi. Papa. Oke. Yo, pegang. Pegang sininya. Iya. Oke. Oh.